Hamas Palestina yakin Erdogan adalah panglima perang Muslim dunia. Tak perlu disangsikan lagi besarnya dukungan yang diberikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Meski menuai banyak kecaman dan membuat Turki memiliki banyak musuh, Erdogan tetap berdiri tegak bergandengan bersama kelompok pejuang Hamas Palestina. Dalam laporan Financial Times yang dikutip Viva Militer, sejumlah rakyat Palestina mendatangi salah satu situs suci umat Islam dunia, Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, Jumat 11 September 2020. Kaum pria datang untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat, sementara para wanita datang ke Al-Aqsa sembari membawa bendera Turki dan foto Erdogan. Popularitas Erdogan di kalangan rakyat Palestina membuktikan bahwa perjuangan pria 66 tahun untuk membebaskan Palestina dari cengkraman kaum Zionis Israel. Tak seperti sejumlah negara Arab yang akhirnya terkena rayuan Israel, Turki di bawah komando Erdogan tetap konsisten dalam dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina. Sebab seperti yang diketahui, Israel berhasil membujuk Mesir, Yordania, dan Uni Emirat Arab untuk berdamai. Mesranya hubungan Erdogan dengan kelompok sayap militer Hamas Palestina membuat Israel gusar. Tak cuma Israel, Amerika Serikat dan sejumlah negara Uni Eropa juga mengecam tindakan Erdogan. Bagaimana tidak, Erdogan mengundang para petinggi Hamas ke Istanbul 22 Agustus 2020. Menurut laporan The Jerusalem Post yang dikutip Viva Militer, dalam kesempatan itu Erdogan bertemu langsung dengan wakil kepala Hamas, Saleh Al-Arouri. Kedatangan Al-Arouri ini kian membuat Israel, AS, dan Uni Eropa murka. Pasalnya, Al-Arouri adalah salah satu buronan paling dicari pemerintah AS. Bahkan kepala Al-Arouri dihargai 5 juta US dollar atau setara dengan 73,9 miliar rupiah. Saat itu Erdogan juga kembali bertemu dengan pemimpin Hamas Palestina, Ismail Haniyeh. Selain memberikan ucapan selamat kepada Erdogan atas keputusannya mengubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid, pertemuan itu juga membahas soal perlawanan terhadap Israel yang ingin mencaplok wilayah tepi barat. Seorang pejabat tinggi Turki yang tak disebutkan namanya menyatakan Erdogan tahu Israel tengah menargetkan negara-negara Arab yang memberikan dukungan kepada perjuangan Palestina. Seperti halnya UEA, Israel ingin negara-negara ini tak lagi ikut campur dalam konflik dengan Palestina. Mereka telah mengisolasi Gaza dalam waktu yang lama secara fisik dan politik, dan sekarang mereka menargetkan negara-negara yang memiliki kontak dengan Hamas, ucap pejabat tinggi Turki itu. Sementara itu, seorang peneliti Institut Washington untuk Kebijakan Timur Tengah dan Institut Studi Keamanan Nasional Tel Aviv, Sarah Fiur, menyebut bahwa Turki hanya ingin unggul dalam geopolitik dan ideologis. Fiur juga mengatakan Erdogan memang ingin tampil sebagai pemimpin Islam dunia. Dalam pandangannya, Fiur yakin Turki akan membuat perlawanan yang lebih besar kepada negara-negara Arab yang pada akhirnya memilih berdamai dengan Israel. Fiur meyakini Erdogan bakal menentang koalisi UEA, Arab Saudi, Mesir. Ada pertimbangan geopolitik dan ideologis di sini. Erdogan melihat aliansi yang muncul di kawasan ini sebagai ancaman. Tetapi dia juga menampilkan dirinya sebagai pemimpin dunia Muslim dan pembawa bendera gerakan Islam untuk melawan kubu UEA, Arab Saudi, Mesir, ucap Fiur. Menhan Turki, Jenderal Hulusi Akar, Perancis, diam kalian. Kecaman terhadap Yunani dan Perancis kembali muncul, kali ini giliran Menteri Pertahanan Turki, Jenderal Hulusi Akar, yang memberi pernyataan tegas kepada koalisi Yunani dan Perancis. Akar menganggap para pejabat Yunani dan Presiden Perancis Emmanuel Macron terlalu banyak bicara. Viva Militer melaporkan dalam sejumlah berita terkait konflik sengketa wilayah Laut Aegea antara Turki dan Yunani, pengerahan kapal penelitian Turki Orucles untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas di wilayah tersebut mendapat tantangan dari Yunani. Yunani mengklaim bahwa tempat eksplorasi Turki adalah wilayahnya, sementara Turki juga merasa tak akan melakukan riset di tempat yang tidak masuk dalam teritorialnya. Respon keras yang dilontarkan Yunani dibarengi dengan pengerahan armada perang angkatan bersenjata Helenik untuk menjaga wilayah kedaulatannya. Turki tak mau kalah. Orucles kembali berlayar dengan kawalan sejumlah kapal perang angkatan laut Turki. Situasi di Laut Mediterania Timur semakin memanas setelah Macron menyatakan dukungannya kepada Yunani.
Tak main-main, pada awal September 2020, kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle dikirim ke Laut Mediterania untuk mendukung Yunani menghentikan aksi Turki yang dianggap agresi. Lewat jalur politik, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis dan Macron tak henti menyerukan pernyataan anti-Turki kepada dunia. Tak hanya Perancis, Yunani juga mendapatkan dukungan dari sejumlah negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Menyikapi langkah yang diambil Mitsotakis dan Macron, Akar pun akhirnya angkat bicara dalam kacamatanya untuk penyelesaian konflik antara Yunani dan Turki. Kedua negara perlu berpikir tenang. Hal ini juga berlaku untuk sejumlah negara yang terlibat, termasuk Perancis yang dianggap Akar terlalu mengintervensi masalah ini. Untuk meredakan ketegangan, beberapa orang hanya perlu diam. Mereka tidak perlu melakukan apa-apa, ucap Akar dikutip Viva Militer dari Orthodox Times. Presiden Perancis Emmanuel Macron telah berulang kali berbicara mendukung Yunani dan menentang tindakan ilegal Ankara di Laut Mediterania Timur. Mereka juga menyerukan UE untuk melakukan hal yang sama dengan suara bulat, katanya. Tak sampai di situ, Akar pun mengancam kepada negara-negara yang mencoba untuk melakukan konspirasi melawan Turki akan mengalami kekalahan dan kehancuran. Oleh sebab itu, Akar mendesak Yunani untuk tidak banyak tingkah agar tidak dimanfaatkan oleh negara lain. Mereka yang terlibat dalam konspirasi melawan Turki, seperti yang terjadi di masa lalu, mereka akan menderita kerusakan yang sama seperti yang mereka alami di masa lalu. Yunani harus bungkam agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain. Pernyataan Conte itu menjadi sorotan sebab pada akhir Agustus 2020 lalu, Angkatan Laut Italia, Marina Militare, sempat mengikuti latihan gabungan bersama Angkatan Laut Turki, TDK, di Laut Mediterania Timur. Akan tetapi Italia justru berbelok arah dan malah memilih menjadi lawan Turki. Erdogan tahu persis Yunani akan didukung sejumlah negara Uni Eropa. Presiden berusia 66 tahun itu juga sudah mendengar kabar bahwa Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis, sudah berjumpa dengan Presiden Perancis, Emmanuel Macron, untuk membahas lebih lanjut perihal konflik wilayah dengan Turki. Pertemuan Mitsotakis dengan Macron juga dikabarkan membahas pembelian alat utama sistem persenjataan. Untuk memperkuat armada tempurnya, Yunani disebut akan membeli sejumlah jet tempur Dassault Rafale dan kapal perang jenis frigate dari Perancis.